Pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini udah kelihatan ya. Kritik dan saran Anda kirim ke saya via SMS, tinggal ketik usah spasi nama Anda tanda pagar, umur Anda tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Iya, ini Masya Allah nih kita sapa yang pakai baju coklat-coklat dulu ya Bu ya. Seger-seger banget, sehat-sehat semuanya. Iya, Masya Allah. Oh ya, nikmat sehat itu nikmat yang harus kita syukurin. Dari majelis taklim mana nih Bu? Apa? Al-Tihad. Tahu artinya Al-Tihad? Al-Tihad. Tepuk tangan. Dan baik, ini luar biasa ya. Persiapan mereka untuk sampai ke butuh 6 jam ya. Ini jamaah Indramayu, betul ya? Yeah. Oh, tepuk tangan dulu. Ini nama majelis taklimnya apa? Loh, kalau misalnya benar-benar dari Indramayu ada slogannya Indramayu tuh. Slogan tuh. Remaja. R-nya. Remaja. Ngomongin masalah keluar Ustaz Ahad Al-Hafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, yang remaja tadi siapa? Ini remaja Bib. Oh nenek. Slogannya. Baik, ini Masya Allah ya. Kadang-kadang pada saat kita mau ijab kabul atau masih pacaran, mau hidup susah, ayo. Mau makan apa adanya, ayo. Tapi pas nikah biasanya mulailah muncul tuntutan ya. Nah, judul kita pada kesempatan kali ini nih, Bib, tidak bukan cinta. Ini dia ya. Kadang-kadang udah mulai manusia mulai berpikir dan mengebelakangkan yang namanya cinta, mengutamakan materi ini sekarang nih. Baik, pertanyaannya nih Ustaz. Dalam beberapa peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikahkan seorang pria yang tidak berharta. Ya, bahkan mas kawin pun hanya membacakan salah satu surah dalam Al-Quran atau cincin dari besi. Apakah ini isyarat bahwa orang kalau mau menikah tidak harus melihat atau apakah dia kaya, apakah miskin? Yang penting dia memiliki cinta. Nah, mungkin menurut Ustadz ada gambaran tersendiri tentang hal ini. Ya, baik. Tidak semuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kepada orang yang miskin, ya. Seorang sahabat dinikahkan kepada lelaki yang tidak kaya. Ada satu cerita yang perlu saya sampaikan. Ketika satu saat ada seorang wanita soleha, kemudian menghadap kepada Nabi dan memberitahukan kepada Nabi bahwa dia akan dilamar oleh dua orang pria. Satu Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Lalu dia memohon kepada Nabi petunjuk mana yang saya terima. Lalu Nabi menjelaskan kalau Abu Jaham ini orang yang dikit-dikit mukul ringan tangan. Oh, kalau Muawiyah ya Rasul, Muawiyah orangnya miskin. Kalau kamu mau saya yang soleh dan dia juga kaya. Artinya tergantung kondisi. Ya, Islam tidak pernah memandang dia miskin atau kaya. Kalau memang terpenting itu adalah solehnya, betul nggak? Dalam agama diajarkan fazfar bizatid din taribat yadak. Kalau mau mencari mantu, harta, tapi kedepankan adalah agamanya. Kalau agamanya bagus, insya Allah akan bantu dia untuk mendapatkan dunia. Betul nggak? Betul. Sekarang saya mau tanya, mana lebih baik? Kaya raya tapi nggak soleh, atau yang kedua miskin tapi soleh? Mau yang mana? Satu atau yang kedua? Kalau ibu punya anak, ada orang yang mau ngelamar anak ibu perempuan, yang satu kayanya minta ampun tapi nggak soleh, yang kedua laki-lakinya miskin tapi dia soleh, pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau saya punya anak, saya pilih yang ketiga, soleh dan kaya. Tapi nggak ada pilihannya Ustaz. Tadi cuma dua pilihannya. Pertama apa kedua? Yang nanya siapa? Ustaz. Ya, mulut-mulut saya dong. Iya. Tepuk tangan yuk. Ya baik. Alhamdulillah nih. Sekarang
pas kalau kita belum kasih kesempatan kepada bundaku untuk bertanya. Yang pertama nanya siapa tadi? Mau yang mana? Sini dulu Ibu EN namanya. Ayo silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu EN. Kalau kedua orang tua menikahkan anaknya, dua-duanya belum kerja dan biaya rumah tangga tersebut masih biaya oleh orang tua masing-masing. Apakah boleh Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin dua-duanya udah ngebet daripada yang enggak boleh Ustaz ya. Udah dinikahin aja dia tapi belum kerja, gimana Ustaz? Baik, begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai para pemuda, jika di antara kalian memiliki kemampuan, al-ba'a itu kemampuan, baik secara zahir maupun batin, maka segeralah kalian menikah. Nah, dari kalimat ini bisa kita tarik kesimpulan, nikah itu adalah sunnah Nabi individu seseorang bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu, tidak menjadi satu keharusan, ya. Selama dia bisa mengendalikan nafsunya. Dengan cara apa? Berpuasa. Kata Nabi, kalau kalian nggak mampu menikah, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kalau kondisinya memang di antara kedua ini sudah tidak bisa dilihat oleh orang tuanya, nggak bisa mengendalikan nafsu, maka harus nikah. Ya, kita berharap mudah-mudahan setelah dia menikah, insya Allah ada panggilan untuk dia berusaha untuk mau bekerja. Istanzilur rizqa bin nikah. Pancinglah datangnya rezeki itu dengan menikah. Luar biasa. Iya, itu udah buktikan memang kalau misalnya kita mau ngejalanin istilahnya segala sesuatu yang di jalan Allah, kalau niatnya pasti. Sederhana saja begini, hidup itu sederhana. Coba simak. Ada sebuah kata-kata yang indah dari Allah, firman, "Intan surullah yansurkum." Kalau kamu bantu agamaku, maka aku akan bantu kamu. Sekarang saya mau nanya, nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti ketika kita melakukan ini, kita membantu agama Allah. Iya. Membantu agama Allah, bicara tentang apapun yang diperintahkan dan yang dilarang. Ketika diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita jauhkan, berarti kita membantu agama Allah. Iya. Dan Allah nggak mungkin nggak bantu kita. Iya, pasti Allah bantu. Harus yakin sama hal itu ya. Dan sekarang kita ke bunda yang kedua yang mau nanya dari sebelah kanan Ibu ya, mana ya? Ya silakan Ibu, yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Masita, mau bertanya, ada yang mau menikah, tapi demi kekayaan dan kenyamanan hidup, tapi salah satunya tidak mencintai. Apakah itu bisa menjadi keluarga yang sakinah dan ideal? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau aku lihat Ustadz, di zaman metropolis saat ini, memang aku lihat cinta bisa tumbuh sendiri. Yang penting uangnya ada. Nah ini kadang-kadang sudah ada gambaran seperti itu nih Ustadz. Jadi nikahnya udah yang penting duit cukup, materi cukup, udah gas aja, ntar kalau misalnya cinta bisa tumbuh sendiri katanya. Ya, baik, begini. Saya perlu menjelaskan, nikah itu diambil dari 3 huruf. Nakaha. Nakaha. Maka jadi nikah, betul nggak? Saya jelaskan satu, kenapa diawali dengan huruf nun. Nun, nikah, nakaha. Nun itu sebuah simbol, pesan. Artinya niyah. Segala sesuatu, kalau mau masuk yang namanya amalan perbuatan, itu kembali kepada niatnya. Apalagi bicara soal pernikahan. Lihat nun pertama, itu simbol, artinya niat. Niat kita nikah untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah, mendapatkan ibadah, atau menjaga diri kita terjerumus ke dalam zina, atau kita hanya untuk kesenangan duniawi belaka, untuk mendapatkan harta, maka tidak akan ada jaminan kekal. Maka percuma nikahnya di depan Ka'bah, nangis-nangis, tiba-tiba minggu depan bubar. Iya, benar. Nikahnya di Ka'bah, lempar jumrohnya di Indonesia. Iya. Berantem maksudnya. Ya. Iya. Percuma, mungkin karena niatnya bukan karena untuk ibadah, bukan karena Allah, betul nggak? Betul. Jadi nikah harus diawali dengan niat yang murni, biar bisa mendatangkan ketenangan di dalam rumah tangga. Ada sebuah cerita menarik. Satu saat ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah.
dia didatangi oleh salah seorang sahabatnya lalu bertanya, "Wahai Sufyan, saya mau bertanya, kenapa sih istri saya itu suka semena-mena kalau berbuat kepada saya? Sombong angku. Lalu kata Sufyan memberikan jawaban, "Gimana istrimu nggak angku? Gimana istrimu nggak berbuat semena-mena? Engkau menikahinya itu karena ingin mendapatkan hartanya. Maka akan berdampak kepada kebahagiaanmu," katanya. Engkau menikahi seorang wanita itu karena ingin dapat jabatan, harta, maka tidak akan menjadikan dirinya taat kepadamu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kalian menikahi wanita karena kecantikannya, maka kecantikan itu akan hilang dan binasa. Kalau kalian menikahi wanita itu karena hartanya, maka dia akan menjadi angku dan sombong dan buat semena-mena kepada dirimu. Benar gak? Benar. Maka nikahilah orang itu karena agamanya. Iya, itu paling perfect udah ya. Dan baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email yang masuk. Coba Ali bacain dulu ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma pedagang kaki lima, ya, yang pendapatannya tidak tentu. Tapi saya ingin memperbaiki nasib dan keturunan saya. Jadi saya mencoba untuk mendekati gadis-gadis yang secara ekonomi keluarganya lebih daripada saya. Jadi dia mulai ikhtiar nih, mau memperbaiki bukan keturunan tapi ekonominya, ya. Tapi saya ditolak terus. Nah Ustadz, apakah pria yang miskin tidak boleh meminang wanita kaya? Kan Khadijah juga lebih kaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua kembali, setiap orang berhak untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Mau miskin, mau kaya, mau baik atau buruk, semua dia sendiri yang akan menikmatinya. Kalau intinya dia niat itu rumah tangga itu untuk mencari ketenangan dan ibadah, maka dia harus mencari yang terbaik dalam hidupnya. Begini loh, nikah itu seperti kita mau bangun rumah. Kalau mau bangun rumah, sebelum kita bangun, apa yang kita pilih? Fondasinya dulu. Barang-barangnya dulu, bahannya dulu. Oh iya, materialnya. Betul nggak? Betul kan? Betul. Setelah material, lokasinya kita pilih di mana? Betul nggak? Tentu kita akan bangun cari yang terbaik dong. Kalau kita beli material yang buruk, insya Allah rojiun ketimpa. Ketimpa gedung. Begitu juga rumah tangga. Untuk membangun sebuah rumah saja kita butuh material yang bagus. Kalau rumah saja begitu, apalagi plus tangganya. Rumah tangga harus materialnya yang jelas. Wanitanya seperti apa bibit bobotnya. Betul nggak? Kalau wanitanya soleha, tentu dia nggak akan mempermasalahkan walaupun laki-lakinya seorang yang miskin. Semua kembali kepada individunya. Lihat Khadijah, Rasulullah itu nggak punya apa-apa. Tapi karena memang Khadijah itu sosok wanita yang Allah hadirkan menjadi pendamping Rasul, wanita yang soleha, Khadijah tidak pernah mempermasalahkan masalah ekonomi. Tetap dia hormat kepada Rasul, tetap dia mencintai, bahkan dia pergunakan semua hartanya untuk di jalan Rasul. Itu dia ya. Luar biasa. Dan sekarang yuk kita lihat cuplikan dari sahabat kita. Dia ingin bertanya pada Ustaz Mariusat. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Johan. Menurut Islam, apa saja sih kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan seorang laki-laki sebelum melangkah ke jenjang pernikahan? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Masya Allah ya pertanyaannya ya. Biasanya orang mau nikah gas aja udah ya. Tapi ini apa sih yang harus disiapin nih biar pernikahannya bener Ustadz? Ya, segala sesuatu dibutuhkan persiapan. Apapun yang kita jalani tanpa sebuah persiapan maka akan menjadi amburadul, tidak menjanjikan suatu kebahagiaan. Betul nggak? Betul. Ibu mau berangkat ya kemanapun perjalanan dunia, nggak ada persiapan, kacau. Benar nggak? Dari Indramayu nggak bawa baju gitu. Kacau, benar nggak? Apalagi urusan akhirat harus ada bekal yang banyak. Nah, bicara soal pernikahan, persiapan apa? Yang pertama paling penting itu adalah niat. Untuk mendapatkan sebuah tujuan harus dipastikan sebuah niat yang baik. Niat menikah itu untuk apa? Lalu yang kedua ada kemampuan baik secara fisik maupun batin, zahir ataupun materi ataupun non materi. Yang kedua sebencana ke depan pernikahan mau dibawa kemana planningnya? Pikir seperti apa? Apa mau jadi dapat baju?
Kita kembali gini Ustaz, bacain dulu Bismillahirrahmanirrahim. Saya janda, anak satu, lagi jatuh cinta sama bujang, bujangan. Nah, malahnya dia menikahi saya menanggung biaya pesta katanya. Nah, dia sedang saya cukup berada. Nah, apakah ini diperbolehkan? Apakah ini baik buat kelancaran pernikahan kami? Masalah nikahnya ini uangnya si Fulan nih, perayaannya aja sebenarnya. Baik, ulama sepakat bahwasanya yang menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki itu adalah mas kawin, ya, dan nafkah. Adapun masalah perayaan itu kembali kepada pihak kedua belah keluarga besar. Kalau memang laki-lakinya tidak mampu dan perempuannya mampu dan dia ikhlas ridho, itu tidak menjadi masalah. Cuma kalau memang sama-sama nggak mampu, ya yang terpenting itu adalah akadnya. Iya, betul. Perayaan itu nomor 2. Akad itu yang paling penting di situ, betul nggak? Betul. Nah, kadang-kadang di negeri kita ini terlalu berlebihan. Nikahnya sampai berhari-hari, 7 hari 7 malam. Akhirnya kan pemborosan. Makanya kata ulama, kalau akad nikah itu lillah. Lillah. Untuk Allah. Kalau sudah perayaan, itu namanya linnas. Untuk memberikan informasi, oh si Anu, si Fulan sudah nikah loh, biar nggak jadi fitnah. Kalau lebih dari itu berarti lisyayatin. Nah, ada setan, kan ada boros, ada niat sombong, betul nggak? Udah berlebih-lebihan, betul nggak? Benar. Nah, kalau memang nggak mampu, ya jangan memaksakan diri. Tapi kalau memang wanitanya tidak merasa keberatan, ya berarti itu amal bagi yang bersangkutan. Nggak masalah ya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi yuk kepada Bunda untuk bertanya dari yang kiri yang belum lagi terakhir ya. Ada lagi yang mau nanya, Bu? Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ai Subarni. Ada pepatah mengatakan Ustaz, makan nggak makan asal kumpul. Nah, biar hidup sederhana, nggak mau berusaha ke tempat yang lebih jauh. Yang penting biar miskin, yang penting kumpul. Apakah boleh? Apakah konsep seperti itu ya? Seperti itu dalam agama Islam boleh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makan nggak makan asal kumpul. Kalau saya lebih tertarik kita robah deh sedikit, boleh nggak? Boleh, Pak. Makan nggak makan asal ibadah. Iya. Kalau cuma kumpul nggak ibadah ngapain? Ya bener. Ya, kumpul lama-lama berantem juga. Nggak makan. Iya, makan hati. Nggak makan apa-apa, kumpul lapar dong. Kita kumpul nggak dikasih makan, oh udah ribut kan? Iya jadi. pasti. Iya kan? Baik, ya begini. Walau bagaimanapun yang namanya manusia membutuhkan makanan, betul nggak? Membutuhkan istri, membutuhkan kehidupan. Dan sebagai seorang suami, ketika dia menikah, dia punya peran tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Terbilang dosa loh kalau dia hanya bermalas-malasan, berleha-leha, tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah Allah takdirkan menjadi titipan bagi dirinya, tanggungan buat dia. Dikhawatirkan kalau terus dia begitu, ya, jangan salah loh. Kadal fakru ayyakuna kufron. Berapa banyak orang beralih akidah itu karena kemiskinan. Iya enggak? Dan orang bisa sesat. Istri yang selingkuh itu juga kadang-kadang berangkat dari kemiskinan. Banyak kan kejadian, suami nggak pernah mengasih nafkah, nggak pernah bertanggung jawab. Nah, disitulah membuka celah setan untuk berusaha merusak yang namanya pernikahan yang sudah kita bina. Wanitanya nanti digoda, suaminya juga nanti digoda keimanannya. Jadi rentan. Makanya segala sesuatu itu kita walau bagaimanapun butuh yang namanya makanan, ya, kehidupan. Dan seorang suami dituntut untuk berusaha mencari kerja. Lah, orang tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Kalau mau bekerja semua pasti bisa. Pasti dapat. Cukup ya.
Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kembali lagi di tema kita pada kesempatan kali ini, tidak cukup makan cinta. Nah, baik, kadang-kadang memang wanita berubah hatinya. Ya, pada saat istilahnya tidak bisa menerima keberadaan, mungkin kurangnya seperti tadi gimmick kita ya, kurangnya pemasukan dari pihak si laki-laki. Nah, untuk tetap tawadu, tetap sabar dan berpasrah diri kepada Allah, itu gimana Ustaz caranya Ustaz? Baik, seorang wanita, seorang istri, ya, harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ya, nah kalau sudah diberikan oleh suami, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Dahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Oh, luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda semuanya, dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya boleh kirim pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirim ke saya via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar Anda kirimkan ke 9388. Selamat beraktivitas, saya Ali Zainal undur diri. Insyaallah esok ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.